Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah hari ini Mas Tur ditemani sama seorang wanita yang sangat spesial. Jadi kalau dari seragam, hari ini kita pakai seragamnya sama PGRI karena kita berdua adalah seorang guru. Ya, setiap tanggal 25 insya Allah kita akan pakai seragam ini ya Bu ya? Iya. Oke, dan ini namanya Ibu Evi, guru Quran, guru Tafiz di SMP terkenal yang berada di Jakarta Pusat. Oke, Bu Evi ngajar di SMP sudah berapa tahun? Ya, kurang lebih 3 tahun. Oh, 3 tahun. Anak udah berapa Bu? Baru 4. Oh, baru 4. Suami 1 ya? Baru 1. Oh, baru 1 juga. Mudah-mudahan. Oke, nah teman-teman semuanya, jadi sebenarnya kita udah kenal ya Bu Evi ya? Iya. Dari tahun berapa kita? 2016. 16. Saya kesini 2017. 2017. Oh, iya, Berarti oke, udah oke. hampir 5 tahun nih kita kenalan. Dan ternyata Bu Evi ini punya pekerjaan yang Side job. side job ya. Side jobnya itu menantang ya bagi seorang perempuan. Tapi sebenarnya pasti setiap daerah ada Bu Evi ya. Ada. Ada ya? Tapi biasanya usianya udah usia lanjut ya, udah 10 biasanya. Biasanya pekerjaan ini dilakukan oleh orang-orang yang usianya sudah lanjut, tapi Bu Evi ini masih muda, mau Iya, mengambil masih muda. pekerjaan ini itu ya. Pekerjaan yang langka tapi banyak dicari oleh masyarakat. Apa Bu Evi pekerjaannya selain guru? Pemandi jenazah. Nah, pemandi jenazah. Nanti semuanya kita akan dimandikan juga sih sebenarnya. Yang perempuan ada perempuan, yang laki-laki ya kalau yang laki. Oke, kalau awal ceritanya gimana Bu Evi bisa mengambil pekerjaan itu? Iya. Saya itu pertama kali ngikut pelatihan dibilang pemulasaraan jenazah ya. Betul pemulasaran. Itu sekitar tahun 98. 98. Ya, Oke. pada saat itu 98 ada pelatihan memandikan jenazah itu ya. Nah, Waktu itu langsung setelah pelatihan itu tidak lama kemudian langsung praktek. prakteknya beneran. Prakteknya langsung beneran. Terus? Awal-awal sih memang agak takut, agak yang geli apa. Biasanya gitu tuh. Kalau orang Betawi tuh mungkin bilang pegel gitu ya Pak ya. Ya. Nah, Terus? setelah itu akhirnya lama-lama ya terbiasa lah dengan profesi yang seperti itu dan ya makin lama makin banyak yang ditangani dan makin banyak aneka bentuk jenazah yang ditemui begitu. Sebentar, di tahun 98 itu udah jadi guru juga atau belum? Waktu itu saya masih belum deh ya. Saya masih kuliah. Oh, kuliah. Masih kuliah ya? Masih kuliah benar. Oke. Nah, itu kan berarti sudah memandikan, kalau dihitung berarti udah banyak banget ya? Iya. Pernah nggak dapat, kan biasanya ada yang kalau yang bukan mengerikan ya, mungkin perlu perlakuan khusus untuk Iya. orang-orang yang meninggalnya karena kecelakaan, pernah dapat nggak? Ada pernah. Terus? Saat itu memang pernah sekali ketemu orang yang jenazah yang kecelakaan gitu ya. Ya memang ya kondisinya nggak terlalu parah ya, artinya hanya jahitan di sini, jahitan di mana. Tapi memang biasanya kalau yang kecelakaan seperti itu lebih banyak darah segar yang masih ngalir gitu masih ya. ngalir darahnya. Masih paling seperti itu. Kuat ya? Ya gimana ya? Ya harus mau nggak mau gitu. Nah, terus paling jauh itu memandikan jenazah yang di mana Bu? Paling jauh? Paling jauh itu saya pernah dipanggil ke daerah Kapuk ya. Kapuk itu Jakarta Barat ya Jakarta teman-teman? Barat, Jakarta iya. Barat. Berarti tinggalnya di? Tinggalnya saya di Harmoni. Oh, Harmoni. Sini ya, Harmoni, Permata gitu iya. ya. Kapuk. Iya, itu lumayan jauh. Jadi ya. pernah ke Matraman, pernah ke Kapuk. Oh iya salah deh. Mana? Pernah juga ke daerah Bintara. Bintara, Tangsel dong? Bukan Pak, Bintara itu Bintara. perbatasan Bekasi. Oh, Bintara. Oke, nah kan dari 98 berarti sampai 2022 sudah 24 tahun ya? Seumuran saya. Pernah ini nggak Bu Evi, apa sih namanya ya? Kan kalau di film-film itu ya kadang suka ngerasa Kebayang, iya kebayang dihantui orang gitu ya. ya. Pernah nggak?
Ya awal-awal sih pernah dan Pernah. ya alhamdulillahnya mungkin hanya beberapa orang aja yang kayak begitu ya, yang pernah bukan menghantui sih ya kalau saya bilang sih ya, Hanya perasaan cuma sendiri. kebayang aja gitu. Iya, perasaan sendiri kali ya. Iya, mungkin pas tiba-tiba lagi sendiri kebayang Nah, dia gitu. iya. Itu atau biasanya seperti itu saya doain aja gitu. Iya, iya, betul sih. Nah, kalau di kampung saya itu, kalau orang yang ngelayat pulang ke rumah habis ngelayat harus mandi. Oh, Kalau itu gimana tuh hukumnya sebenarnya? ya. Gimana sih? Kalau yang ngelayat sebenarnya nggak harus mandi ya. Kalau yang mandiin memang iya ada Oh. sunnahnya. Orang yang memandikan jenazah itu sunnahnya adalah nanti dia harus mandi juga gitu loh. Nah, ini pelajaran nih teman-teman. Jadi kalau sebelum kita mandiin mayit, kita juga harus cuci dulu gitu ya? Iya, Sesudah itu sudah selesai, sudah dibungkus, kita mandi lagi. mandi. Oh, gitu ya. Itu masuk ke dalam mandi sunnah ya. Mandi sunnah si pemandinya itu. Iya, kayak macam mandi Jumat, Ya. mandi Idul Fitri. Nah Ah. itu mandi orang yang memandikan jenazah. Oke, sekarang niat mandinya sama atau tidak? Sama aja sih Pak. Sama. Iya, nawaitul ghusl juga. Oh, iya, Artinya mandi sunnah gitu Iya, niatnya. betul. Oke, nah itu ternyata nanti teman-teman yang mau belajar mandi ternyata harus mandi juga ya sebelum memandikan. Oke, selanjutnya adalah perbedaan nih Bu, perbedaan jenazah laki-laki sama perempuan. Kan ada beda lapis kain kafan ya? Oke, kalau lapisnya. laki-laki berapa Bu? Kalau laki-laki biasanya itu 3 lapis. 3 lapis. Itu kain kafan semua atau dicampur? Kain kafan 2 Kafan dua. di luar, terus kemudian biasanya pakai gamis Oh, yang laki-laki. dalamnya. Oh, Tapi biasanya kita tambahin juga celana apa? Celana Kayak yang macam dibuat gitu ya? pampers gitu ya, kayak macam pampers begitu. oke. Terus bener nggak sih? Sebentar sebelum ke situ. Kalau yang perempuan 5. 5 kain kafan semua. Ya pakai kain kafan semua, cuma kan lapisannya itu ada 5, termasuk di dalamnya itu ada jilbab, Oh iya. ada kain sarung, ada baju atasan dan luarannya itu 2. Oke. Nah, kan biasanya kalau orang yang meninggal terus keluarganya mungkin melihat ya, oh waktu sholat atau waktu apa sering pakai baju itu, pakai sarung itu, biasanya suruh dipakai gitu nggak sih? Oh enggak dong, enggak Enggak ya? boleh ya. Oh gitu. Enggak boleh ya kalau artinya apa? Ketika kita lahir kan dalam keadaan telanjang ya. Maka ketika kembali kepada Allah pun ya tidak bawa apa-apa yang ada di bumi ini gitu, apa yang dia punya gitu loh. Jadi ya hanya disunahkan memakai ya kain putih Yang seperti putih itu. ya. Oke, mungkin berbeda kalau zaman sahabat dulu kan mungkin yang syahid itu ya. Kan Iya. dimandikan juga ya. Itu kan kalau yang syahid itu malah justru nggak usah dimandikan, Mandikan ya. langsung dikubur Langsung dengan dikuburkan pakaian ya. yang Sedang dipakai. ya pada saat itu dia pakai gitu. Oke. Nah, sekarang urutannya nih, urutan mandiin jenazah gimana? Urutan mandiin ya yang misalkan jenazahnya sudah tidak berbusana lah. Pertamanya apa yang tapi kita dibasuh? juga kan punya adab Pak. Ketika memandikan itu berbusana. bukan ditutupin. berbusana, artinya memang dia dalam keadaan tidak pakai baju, Tapi tapi ditutupin. di atasnya ditutupi dengan kain ya, gitu ya. betul. Terus Nah biasanya kita pun memandikannya itu di bawah kain. kainnya itu. Gitu. Tidak langsung ke tubuh si jenazahnya. Berarti gitu. ini tubuh, ini kain, berarti di atas kainnya. Iya. Oh, terus gimana? Jadi urutan-urutannya itu, yang pertama itu yang terpenting adalah kalau memang mayitnya itu habis diinap gitu, maksudnya diinepin. Ya. Meninggalnya kemarin. Meninggalnya tuh kemarin, gitu kan, baru dimandikan hari ini, Ya, gitu ya. Terus? Nah itu kan memang biasanya kan aromanya sudah berbeda ya Pak ya. Sebentar. Aroma sama bentuk badannya berbeda nggak sih? Kalau bentuk badannya sih Enggak membangkang gitu. iya juga, terus kemudian juga yang terpenting itu ya ininya ditutup apa? Besar. Kalau nggak ditutup itu jadi gede nanti apa perutnya. Baru tahu saya. Terus? Iya. Terus apa tadi Pak? Urutannya. Oh iya tadi ya. Terus kemudian kalau habis diinepin itu tadi kan saya bilang aromanya itu berbeda gitu. Kalau dibilang bau apa namanya bangkai binatang gitu ya. Katanya sih bangkai manusia ini lebih bau dibandingkan bangkai binatang begitu.
Jadi aroma-aroma yang seperti itu tuh sudah tercium ketika sudah diinepin gitu ya. Nah, awal pertama yang kita lakukan adalah disiram dulu dengan air ketimun. Oh, buat ngilangin bau itu. Buat menyamarkan lah, Iya. menyamarkan bau itu, terus kemudian juga melemaskan Iya. ini kan udah mulai kaku Betul, tuh biasanya betul, kalau udah betul. diinepin tuh ya, Iya. udah kaku-kaku. Nah biasanya kita lenturin gitu kan, dilenturin dulu semuanya, udah lentur semua baru kita mulai mandi begitu. Yang pertama itu dibersihkan adalah pastinya kotoran dari dalam perut ya. Itu biasanya kan kalau tadi kan saya bilang pusernya itu ditutup. Nah insya Allah dengan pusernya ditutup itu akan lebih memudahkan kita untuk membersihkan kotoran yang ada di dalamnya. Oh, iya. Ya, ketika pas membersihkan kotoran itu kan kita agak tekan-tekan, Betul. agak ditekan-tekan perutnya supaya mudah untuk membersihkan dari bawah. Biasanya nih kalau kita ini suka meminta bantuan anaknya, ya. Oh ya. Kalau ke anaknya tetap yang ibu ya, anak perempuan itu atau laki-laki? Ya, bisa? perempuan. Anak laki-laki tetap nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Tetap harus yang sejenis gitu ya. Terus? Iya, setelah itu Kotoran dikeluarkan. udah kotorannya keluar. Nah itu biasanya itu tahapan yang paling lama itu. Kecuali kalau misalnya memang dia sakit terus kemudian dirawat di rumah sakit terus cuma cuma infusan aja itu insya Allah nggak terlalu banyak ya. Kecuali kalau yang memang dia sehat gitu ya atau makannya banyak gitu. Waduh, itu kadang-kadang membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan yang sakit gitu ya. Karena itu tadi banyak yang dibuang. Betul, banyak konsumsi. Dan banyak yang dibuang. Kadang-kadang pun ada yang pernah kejadian gitu ya. Ketika udah diangkat masih ada yang keluar.